Di dalam mimpi, Saiko menolak hadiah cincin terindah pemberian Kishimoto, orang yang sangat mencintainya. Saiko ingin Kishimoto menyatakan langsung perasaannya, tapi dia adalah orang yang tidak percaya diri. Saat berada di sekolah besok, Saiko ingin Kishimoto mengatakan langsung. Kishimoto pun berjanji, besok dia akan melakukannya. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Jack the Ripper, karena tidak suka menyaksikan drama dua remaja itu, lalu membunuh Kishimoto dengan pisau. Sontak kejadian itu membangunkan Saiko dari mimpi buruknya. Dia menemukan kotak cincin yang ada di dalam mimpi di sampingnya, namun cincinnya tidak ada entah kemana. Hari itu, Kishimoto ditemukan tewas mengenaskan di jalan. Pelakunya tidak diketahui dan belum ditemukan. Saiko sangat terpukul. Di sisi lain, dia penasaran cincinnya hilang kemana. Saiko menduga jika pelakunya adalah Jack the Ripper yang muncul di dalam mimpi. Halo guys, bertemu kembali dengan saya Chan. Kita masih setia membahas alur cerita dari Junji Ito. Ini adalah video ke-7. Buat kalian yang baru bergabung, saya sarankan tonton video sebelumnya. Ada banyak kisah horor yang menarik. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, buat kalian yang penasaran, mari kita bahas. Saiko memohon kepada keluarganya agar berhenti melakukan tindakan aneh. Mereka berdalih tidak melakukan itu. Diam-diam mereka mengintip kamar Saiko. Ayahnya bersikeras jika mereka tidak mengintip. Saiko sudah tidak tahan lagi, memohon kepada mereka agar berhenti membuat masalah. Saiko sedang mengamati lubang intip baru yang muncul di kamarnya. Dia kini harus lebih waspada dan menutup semua lubang yang ada. Di tengah lamunannya, semua jari berusaha melubangi. Naas, Saiko memukul jari itu hingga patah. Tidak sampai di situ, dari balik pintu ayah dan ibunya sedang mengintip. Saiko tidak habis pikir sebenarnya apa yang ada di dalam pikiran mereka. Di tengah tidurnya, Saiko terbangun karena mendengar seseorang sedang berada di atap. Dia tidak bisa berdiam diri. Saiko akan membalas tindakan mereka. Sebuah mata bor menebus langit-langit. Dengan segera, Saiko menusuknya dengan obeng. Pagi harinya saat sarapan, Saiko meminta maaf kepada ayah dan kakaknya karena telah melukai mereka. Tapi mereka berdalih bukan karena Saiko. Saiko sudah tidak tahan lagi. Dia memutuskan untuk kabur ke rumah bibinya. Di halte bus, Saiko tidak menemukan bus yang mengarah ke Kozato, lalu memutuskan untuk pergi dengan berjalan kaki. Langkah Saiko terhenti karena jalannya buntu. Saat mencari jalan alternatif, ternyata semua juga buntu. Dia menjadi bingung, sebenarnya di manakah jalan itu. Kemudian memilih untuk memutari jalan besar. Saiko dibuat heran, jalan besar pun sudah terhalang oleh sebuah bangunan. Selain itu, orang-orang memakai topeng. Ada seorang pria menghampiri Saiko dan menanyakan apakah dia sedang tersesat. Saiko menjelaskan jika dia ingin pergi ke Kozato Sanchome Onishi. Kebetulan pria itu juga ingin ke sana. Lalu mereka pergi ke sana bersama. Di tengah perjalanan, Saiko melihat situasi yang aneh dan janggal. Memberanikan dirinya bertanya, bangunan-bangunan ini akan berlanjut sampai di mana? Pria itu menjelaskan, bangunannya akan berlanjut sampai Sanchome Onishi. Di sana terlihat ada kerumunan orang berdiri di depan sebuah rumah. Ini dilakukan karena satu keluarga mengunci pintunya dan tidak bersedia membuka. Orang-orang itu terus memaksa pemilik rumah untuk membuka pintu. Saiko menjadi syok dan sangat ketakutan setelah menyaksikan kejadian di depan matanya. Saiko terengah-engah setelah berhasil menjauh. Masih tidak mengerti sebenarnya ada apa dengan kota itu. Di dalam rumah, dia menemukan suami istri sedang diikat di sebuah tiang. Mereka berterima kasih kepada Saiko karena telah membantunya. Sadar jika Saiko adalah orang dari luar, mereka menjelaskan, belakangan kondisi sangat parah karena semuanya sangat gelisah. Alasan terbesar adalah krisis privasi. Demi kenyamanan pejalan kaki, orang-orang di jalan itu membuka rumah mereka sendiri.
menyebabkan rumah mereka kehilangan privasi sepenuhnya. Hal ini yang membuatnya sangat menderita. Saeko memberitahu kedatangannya ingin pergi mencari bibinya di Sanchome Onishi. Dengan baik hati suami istri itu memberitahu Saeko harus berjalan lurus. Dia akan menemukan sungai. Setelah menyeberang jembatan, maka dia sudah sampai. Lalu mengingatkan jika di sana sangat berbahaya karena lokasinya paling dalam. Rumor yang beredar ada beberapa orang aneh tinggal di sana. Selain itu, juga banyak penjahat, bahkan ada iblis pembunuh. Membuat Saeko bertekad ingin segera menyelamatkan bibinya. Sebelum pergi, dia menerima topeng dari pemilik rumah. Lantas Saeko bergegas pergi menuju rumah bibinya. Singkatnya, Saeko sampai di sebuah sungai yang dijelaskan. Artinya, rumah bibinya hampir sampai. Pemandangan aneh yang terasa sangat menakutkan. Setelah mencari-cari, akhirnya Saeko menemukan rumah bibinya dan berlari mengetuk pintu. Mendengar jika yang datang adalah Saeko, Bibi menyuruhnya masuk karena pintu tidak dikunci. Bibi Tamae sangat merindukan Saeko. Namun Saeko terkejut dengan penampilan bibinya. Mereka lalu ngobrol santai sembari minum teh. Bibi Tamae tak menyangka Saeko bisa datang ke rumah sendirian. Perlu usaha yang sangat keras bagi Bibi Tamae agar terbiasa. Saeko sendiri juga sangat menderita, tapi dia sangat khawatir dengan Bibi Tamae. Jadi dia berusaha mencarinya. Karena tinggal sendirian di tempat yang berbahaya, Bibi Tamae justru tertawa. Awalnya dia juga sangat pusing, bahkan berusaha melawan orang di jalanan itu. Tidak hanya menutup pintu dan jendela, bahkan sembunyi di lantai 2 tidak bergerak. Pintunya pun dirusak. Ada juga orang yang menerobos masuk lewat jendela lantai 2 melalui atap. Selain itu, rumah Bibi Tamae dipenuhi dengan lubang. Lubang yang dibuat oleh orang-orang untuk mengintip. Saat ini pun ada orang yang sedang mengintip dari salah satu lubang. Lalu bagaimana mungkin melindungi privasi di bawah kondisi yang seperti ini? Hal yang membuat Bibi Tamae memutuskan untuk menyerahkan semua privasi. Menurutnya, Saeko belum terlambat jika dia melakukannya sekarang. Lalu membujuk Saeko agar membuang topeng dan melepaskan semua bajunya. Saeko tidak percaya apakah di hadapannya saat ini adalah Bibi Tamae yang biasanya. Dengan marah, Bibi Tamae mengatakan kalau dia sudah berganti kulit. Benar-benar hal yang aneh menurut Saeko. Mengingatkan jika iblis pembunuh berada di sekitar rumah. Meski bibinya mengatakan tidak membutuhkan privasi, tapi justru membuang privasi membuatnya menjadi aneh. Bibi Tamae marah dengan ceramah Saeko, lalu memaksanya untuk melepaskan baju. Dengan paksa, dia akan menggunakan pisau untuk membantu Saeko melepaskan baju. Karena takut ancaman bibinya, Saeko berusaha kabur. Dirasa aman, dia berhenti dan terkejut melihat mayat dengan kondisi yang sangat tragis. Di tempat lain, Saeko bertemu dengan iblis mengerikan. Kepalanya dipenuhi dengan puluhan mata. Mereka ada di mana-mana, membuat Saeko berteriak shock. Setelah berhasil kabur dari mereka, Saeko bertemu dengan laki-laki yang pertama kali dia jumpai. Segera dia memohon bantuan agar diberitahu di manakah jalan keluarnya. Saeko ingin segera pergi meninggalkan tempat ini. Dengan senang hati, laki-laki itu akan mengantarkannya. Singkatnya, mereka tiba di sebuah sungai. Menjelaskan jika bangunan di atas sungai merupakan bangunan ilegal yang sangat spektakuler, ucap laki-laki itu sambil menunjuk ke atas. Melihat cincin di jarinya, Saeko teringat jika itu adalah cincin milik Kishimoto. Dengan mudahnya, cincin itu diberikan ke Saeko, lalu memberitahu jika sebelumnya mereka pernah bertemu. Terkejut, ternyata dia adalah Jack the Ripper. Dia adalah orang yang telah membunuh Kishimoto. Berkat kematiannya membuat Saeko selamat, karena tujuan Jack the Ripper adalah membunuh Saeko. Saat berusaha membunuh Saeko, tiba-tiba Bibi Tamae datang membunuhnya dan menyelamatkan Saeko. Lalu menyuruh Saeko agar berjalan ke hulu. Dengan begitu, dia bisa keluar.
Saeko berusaha membujuk bibinya agar pergi bersama. Namun bibi Tamae menghiraukan dan kembali masuk ke tempat yang mengerikan itu.